Dia lihat Pak Salim berhenti depan rumah kosong. Gelap, nggak ada penghuninya. Terus, nah ini dia. Badannya Pak Salim pelan-pelan hilang ke dalam bayangan rumah itu. Nggak buka pintu loh. Yang tak terlihat bukan berarti tak nyata. Kembali lagi di Pothor, podcast horor bersama aku Jau. Dan aku Isjaf, tetap di Pothor, cerita horor suara teror. Dan semua ini akan Oke, selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita mau bahas cerita horor nih. Lumayan bikin merinding. Judulnya Jasadku di gerobak dagangku. Pedagang Keliling yang Sudah Meninggal. Iya, kisah nyata katanya ya. Ini cerita tentang pengalaman seorang tukang parkir, Rudi, dengan sosok yang dipercaya arwah Pak Salim ini. Betul. Nah, misi kita sekarang, coba kita bedah bareng ya. Gimana sih alur ceritanya dari awal yang terasa ganjil sampai ke bagian akhir yang cukup menegangkan. Siap? Kita lihat gimana rasa curiga sama takut itu pelan-pelan dibangun. Dari pengamatan biasa ke seorang pedagang tua, sampai dugaan ada sesuatu yang lebih gelap terjadi setelah kematiannya. Mari kita lihat poin-poin kuncinya. Oke, kita mulai dari Pak Salim dulu. Diceritakan sebagai pedagang keliling tua, ramah, tapi ya kelihatan lelah gitu. Sering jualan sampai larut malam di pasar. Tipikal pedagang kecil yang kita sering lihat ya. Nah, keanehan mulai muncul dari pengamatan Rudi, si tukang parkir. Iya, Rudi ini lihat sosok Pak Salim berdiri diem aja di ujung jalan pas pasar udah sepi. Agak aneh kan, ngapain gitu. Betul. Terus ada detail lagi nih, gerobak kayu Pak Salim biasanya kan berdecit kalau didorong di jalan batu. Nah, kali ini menurut Rudi nggak ada suaranya sama sekali, senyap. Wah, itu dia. Detail kecil tapi langsung bikin, bikin nggak enak perasaan. Suara yang harusnya ada, malah hilang. Itu kadang lebih serem ya daripada suara aneh. Iya, persis. Menciptakan rasa ada yang salah gitu. Nah, keanehan ini terus berlanjut kan? Makin menjadi-jadi malah. Rudi perhatikan, orang yang beli dagangan Pak Salim ini mukanya jadi pucat basi. Terus ada anak kecil yang nangis kejer cuma karena nyentuh permen kelapa dari gerobaknya. Ini menarik. Kayak ada efek kontaminasi supernatural gitu ya. Benda yang terkait sama sosok goibnya, kayak gerobak atau dagangannya, seolah bawa aura negatif. Iya, dan yang paling peka biasanya anak kecil kan, langsung bereaksi gitu. Betul. Ini membangun ancaman yang nggak kelihatan, tapi dampaknya terasa. Lalu Rudi nekat ngikutin Pak Salim kan? Nah, ini bagian serunya. Dia lihat Pak Salim berhenti depan rumah kosong. Gelap, nggak ada penghuninya. Terus, nah ini dia. Badannya Pak Salim pelan-pelan hilang ke dalam bayangan rumah itu. Nggak buka pintu loh. Wih, menghilang nembus gitu ya? Itu udah jelas tanda-tanda non-manusiawi. Rumah kosong itu sendiri udah jadi setting klasik tempat angker. Batas antara dunia kita sama dunia lain. Ditambah lagi, dari rumah kosong itu kedengeran suara lirih. Terus pintu yang tadinya nutup dikit, jadi kebuka lebar. Makin bikin merinding. Oke, jadi bukan cuma Rudi yang ngalamin ya, ada saksi lain juga. Ada Butiamah, pedagang lain. Ceritanya lebih frontal. Dia lihat Pak Salim di bawah pohon beringin. Dipanggil sama Butiamah. Terus gimana? Kepala Pak Salim nengok ke belakang, tapi badannya tetap ngadep depan. Tanpa suara. Mukanya pucat, mata hitam pekat, mulutnya nganga. Aduh. Itu deskripsi yang sangat visual dan disturbing ya. Pakai elemen body horror itu. Badan bergerak nggak wajar. Langsung memicu rasa takut dan jijik. Gak heran Butiamah teriak histeris. Dari situ mulai nyebar rumor kalau Pak Salim sebenarnya udah meninggal. Masuk akal. Setelah kejadian Butiamah itu, ketakutan pasti menyebar cepat di pasar. Dan Rudi, gimana dia? Nah, terornya mulai nyerang Rudi secara pribadi. Di kamarnya sendiri. Dengar suara tangis anak kecil, terus ada bisikan serak. Aku di sini, gitu. Lampu kedap-kedip, udara jadi dingin. Klasik horor banget. Ya, ini eskalasi namanya. Dari cuma ngeliat, jadi saksi, akhirnya diteror langsung di tempat pribadi. Biar kita penonton atau pendengar juga ikut ngerasa nggak aman. Puncaknya, Rudi ini mungkin karena penasaran atau gimana ya, dia balik lagi ke pasar malam itu. Dia nemuin gerobak Pak Salim. Di lorong gelap, sepi. Nekat juga ya si Rudi ini. Terus? Pas dia nyentuh permen kelapa di gerobak,
kain penutupnya kebuka sendiri. Dan isinya astaga. Tumpukan tulang belulang manusia. Sama ada tangan kering pakai cincin perak. Cincinnya Pak Salim. Nah, ini dia titik baliknya. Dari gangguan halus, sekarang jadi bukti fisik yang mengerikan. Tulang dan tangan itu konfirmasi kematian Pak Salim. Dan ada sesuatu yang terkait jasadnya masih di situ. Misteri jadi horor fisik. Pas banget setelah itu sosok Pak Salim muncul lagi. Tapi lebih ngeri. Transparan, mata cekung hitam, badannya nggak utuh gitu. Lalu dia ngomong sesuatu kan? Iya, dia ngaku katanya aku tidak pernah sampai di rumah. Aku mati di jalan, jasadku tertinggal di sini. Maksudnya di gerobak itu. Sedih banget ya. Pengakuan arwah yang terikat sama lokasi atau jasadnya itu motif umum sih. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak berhenti di situ kan? Ada twist lagi. Betul, justru ini yang bikin beda. Dari dalam gerobak itu muncul makhluk lain. Wujudnya mengerikan banget. Tangan busuk, kepala botak hitam legam, mata merah, gigi tajam, lidah menjulur. Ini jelas bukan Pak Salim. Wah, jadi ada entitas lain. Iya, dan makhluk ini malah ketawa serak, ngejek gitu. Ini gimana menurut Anda? Ini menarik banget. Mengubah cerita dari sekedar arwah gentayangan biasa jadi kemungkinan ada entitas jahat lain, semacam parasit atau iblis mungkin, yang numpang di tragedi Pak Salim ini. Tawa mengejek itu menunjukin sifatnya yang jahat, bukan arwah sedih. Rudy ya jelas ketakutan, tapi dia ambil kayu terus ngarahin ke gerobak sambil berdoa atau berzikir gitu. Dan itu berhasil. Berhasil. Makhluk itu jerit kesakitan. Nah, di saat itu, sosok Pak Salim yang asli sempat senyum tipis, mukanya balik normal sebentar, terus hilang kayak cahaya putih gitu. Kayak udah tenang. Jadi arwah Pak Salimnya kayaknya akhirnya bebas ya? Sementara makhluk yang satunya? Makhluk dari gerobak itu jerit terakhir kali, terus nguap ke kegelapan. Gerobaknya langsung roboh, tulangnya pada berantakan. Rudy selamat, tapi ya pasti trauma lah. Resolusi yang cukup intens. Ada pesan moral juga katanya soal perbuatan baik akan kembali. Mungkin terkait Pak Salim atau Rudy ya? Jadi, kalau kita rangkum nih, cerita ini berjalan dari kejanggalan biasa soal pedagang tua, terus jadi teror pribadi, penemuan mengerikan, sampai akhirnya konfrontasi sama dua entitas. Satu arwah korban, satu lagi sesuatu yang lain. Betul. Dan ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Pengakuan Pak Salim tadi, dia mati di jalan, jasadnya digerobak. Sementara ada makhluk lain yang numpang. Iya juga ya. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi sama Pak Salim malam dia meninggal itu? Sebelum jasadnya ada di gerobak. Apa cuma kecelakaan? Atau jangan-jangan ada hubungannya sama makhluk mengerikan yang muncul dari gerobaknya itu? Wah, iya ya. Bisa jadi cerita horornya cuma sebagian kecil dari tragedi yang lebih besar. Bisa jadi. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin. Apa cerita di balik kematian tragis Pak Salim yang nggak terungkap di sini? Tekan subscribe, aktifkan lonceng, dan tinggalkan komentarmu.